pada jatuh gitu, sehingga berhalangan pagi ini. Sebetulnya kita banyak para pakar nih, ustadz, asatidz, untuk bisa menyampaikan tausiah. Ada Bapak Miftah mungkin nanti bisa menyambung. Saya mungkin sedikit sharing aja untuk tidak langsung kita menuju ke bubur ayam pagi-pagi. Santapan rohani dulu lah ya, santapan rohani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dapat sharing tentang bagaimana mendulang ataupun ikhtiar ya dalam hal mencari rezeki yang islami, yang Allah berikan petunjuknya melalui Rasulullah Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabatnya dan umat yang istiqomah hingga akhir zaman, insyaallah kita semua. Ada beberapa sumber-sumber ataupun ikhtiar untuk mendapatkan rizki di dalam Islam ya. Memang kalau kita lihat fenomena di banyak tempat ataupun di berbagai informasi yang kita terima, banyak sekali orang yang ingin mendapatkan suatu rezeki, kemudian terjerumus kepada suatu hal yang kepada kemusyrikan, yaitu tidak memohon dan juga tidak berdoa kepada Allah SWT untuk berikhtiar sesuai dengan Islam untuk mendapatkan rezeki, yaitu dengan cara-cara yang mencari pertolongan selain Allah SWT. Nah, kita akan simak beberapa hadis Rasulullah SAW, yaitu pertama adalah sumber ikhtiar rezeki itu bekerja di pagi hari ya. Bekerja di pagi hari. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah agar aktivitas yang dilakukan umatnya di pagi hari itu mendapatkan berkah. Dari Syahir bin Wada'ah Al-Hamidi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Hadis Abu Dawud nomor 2608 dan hadis Tirmidzi 1256. Para sahabat menceritakan bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim pasukan beliau selalu memberangkatkannya mereka di pagi hari. Nah, untuk di Adzikri ini banyak juga para profesional yang pagi-pagi setelah jamaah subuh berdoa kemudian langsung berangkat. Itu insyaallah bisa merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk mengikuti Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari subuhnya ya. Bukuriha itu pagi jauh sebelum terbit. Memang di Adzikri sendiri ada sih beberapa umpan balik atau saran agar kalau subuh Senin ataupun sampai dengan Jumat itu imam supaya tidak terlalu panjang begitu ya. Memang di situ ada satu aspirasi, namun sungguhnya policy ataupun di DKM Adzikri ini kita anjurkan memang untuk dibaca minimal 7 ayat ya
paling tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Sebenarnya sedang sajalah, sudah cukup sebenarnya dengan 7 ayat Al-Quran ataupun ayat pendek lainnya yang dibaca di Adzikri ini insyaallah. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan imam kami yang bertiga itu untuk bisa membaca pada subuh itu karena ada kenikmatan ya kalau kita berjamaah subuh di Adzikri, dan kita memulai suatu hari dengan sholat subuh berjamaah itu adalah bagian dari kita tidak tergolong kepada orang-orang yang munafik. Artinya apa? Ciri-ciri orang munafik di hadis lain dengan tidak menjalankan atau tidak menunaikan ibadah sholat Isya dan sholat subuh. Nah, kita berjamaah di masjid ya. Bahwa para sahabat waktu menceritakan Rasulullah SAW ketika mengirim pasukan, beliau selalu pemberangkatannya pagi hari. Setelah sahabat mendapatkan hadis tadi, beliau memiliki kebiasaan untuk menjalankan bisnisnya di pagi hari. Beliau ingin kirim barang pagi hari hingga hartanya bertambah dan semakin berkah dan melimpah. Itu memaknai dari hadis tadi. Kondisi semacam ini bisa kita ikuti, lebih semangat mencari nafkah di pagi hari, semakin pagi semakin berkah insyaallah. Kedua, transaksi yang jujur dan transparan. Jadi salah satu sumber rezeki yang mendapat keberkahan Allah SWT adalah apabila kita melakukan apapun transaksinya ataupun sesuai dengan kesepakatan, apakah kita memenuhi kewajiban jam kerja ya, apakah itu PNS ataupun profesional swasta, maka salah satu transaksi adalah jujur dan transparan, ataupun transaksi lainnya yang terkait dengan bisnis itu insyaallah Allah SWT memberkahinya apabila kita melakukannya dengan jujur dan transparan. Beberapa sandaran hadis dapat saya sampaikan di sini. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selagi mereka berada di dalam satu majelis dan belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan, maka transaksi jual belinya akan diberkahi Allah SWT. Namun jika keduanya dusta dan tidak transparan, maka keberkahan transaksinya akan dicabut. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim nomor 2079 dan hadis Muslim nomor 3937. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji bagi para pedagang yang jujur dan transparan akan diberkahi transaksinya. Sebaliknya, ketika ia tidak jujur dan menyembunyikan kondisi keadaan yang sesungguhnya, maka akan dicabut keberkahannya. Artinya bahwa ketika kita berjual beli di babul buyu', babul jual beli itu antara barang sendiri harus dalam keadaan barang itu adalah barang yang tidak haram atau tidak halal, tidak merupakan barang yang patut diperjualbelikan dan tidak termasuk barang yang haram. Kemudian ciri-ciri barang dan keadaan barang diketahui ya oleh si pembeli, diinformasikan ada cacatnya dan seterusnya, sehingga kita antara penjual dan pembeli tidak akan terjadi suatu transaksi yang membohongi ataupun berpeluang menjadi transaksi yang bersengketa begitu ya. Kemudian tentang harga grosir dan harga pasar. Penjual boleh saja merahasiakan harga kulakannya atau harga asal pembelian, bahkan bukan hak pembeli untuk nanya berapa harga modal dari barang. Inilah yang disebut
dengan jual beli musawwamah. Berbeda dengan harga pasar, keduanya harus transparan karena menjual barang jauh di atas harga barang bisa menzalimi pembeli. Sebaliknya, pembeli menawar dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, ini juga akan menzalimi penjual. Yang ketiga ini sumber ikhtiar rizki adalah, ini bagi yang masih single ya, menikah. Menikah itu adalah bagian dari mengeluri kehidupan yang berkah ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan menikah maka Allah berkahi dengan rezeki, karena ada rezeki istri, rezeki anak kita itu diberikan Allah SWT melalui kita sebagai kepala keluarga ataupun suami. Jadi bentuk ketiga yang Allah janjikan bisa menambah keberkahan rezeki adalah menikah. Nah, mungkin ini bukan untuk Pak Bom ya, Pak Bom. Ketiga yang rezeki ini menikah nih Pak, tapi bukan untuk Bapak ya. Untuk yang jomblo. Maaf. Nah, ini dalilnya nih. Surat An-Nur ayat 32. Wankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihim Allah min fadlih. Di surat An-Nur bisa dibuka nanti di rumah ataupun sekarang. Kawinilah orang-orang yang masih lajang di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk berkawin dari budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, ini janji Allah nih, janji Allah yang Khaliq Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita semua. Jadi pasti ada bukti atau dipenuhi kalau Allah berjanji tidak pernah ingkar. Insyaallah dengan menikah itu adalah bagian dari sumber rezeki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, yang artinya Allah memotivasi hambanya untuk menikah sehingga sebagai perintah yang ditujukan untuk orang merdeka maupun budak, dan Allah menjanjikan kepada mereka kecukupan. Dari tafsir Ibnu Katsir halaman jilid 6 halaman 51. Demikian pula yang dinyatakan dalam keterangan Ibnu Mas'ud, carilah kekayaan dalam pernikahan. Di tafsir Ibnu Katsir halaman 51. Yang keempat ya, dari sumber ikhtiar rezeki atau yang Allah berkahi insyaallah, yaitu menakar apa yang dibutuhkan. Menakar apa yang dibutuhkan artinya menimbang apa yang dibutuhkan, terutama makanan, termasuk di antara amalan yang mengantarkan kita kepada keberkahan rezeki. Jadi ini dari Al-Miqdam bin Maqdarib radhiyallahu anhu, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kilu ta'amakum yubarakalakum." Ya. Timbanglah atau ukur atau takarlah makanan kalian, niscaya Allah kalian akan diberkahi Allah SWT. Jadi di keterangan lain, kulu washrabu wala tusrifu. Jadi makan, minum dan janganlah berlebihan. Dalam penjelasannya mengenai makna hadis ini, Syekh As-Sa'di menyimpulkan bahwa pendapat yang paling tepat mengenai makna hadis ini adalah makanan yang hendak diberikan seorang kepada keluarganya sepertinya makanan yang mau dimasak, hendaknya ditakar dahulu ya. Tujuannya agar tidak berlebih-lebihan, menghindari sisa yang terbuang dan sesuai dengan kemampuan pemiliknya.
teks hadis ini berbicara tentang makanan sebagai salah satu contoh kebutuhan yang habis pakai. Jadi kalau rezeki yang sampai kepada kita ini ada yang dipakai, ada yang diberikan ataupun dinikmati ya melalui makan dan minum, kemudian terbuang gitu ya. Dan yang berkah itu ketika kita makan minum sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Ini juga berlaku untuk semua kebutuhan ya, yang habis pakai lainnya seperti BBM ya, bahan bakar minyak, pulsa, uang belanja dan seterusnya. Ketika Anda menjalankan sebuah usaha, buat ukuran untuk kebutuhan itu semua, menghindari terjadinya setiap bentuk berlebih-lebihan, pemekaran yang tidak dibutuhkan dan sesuai dengan pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang keberkahan rizki yang kita peroleh dan cara mulai. Mungkin Pak Ustaz mau nambahkan, boleh? Masih ada waktu sampai jam setengah jam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan suatu pahala dengan duduknya kita di majelis ini. Insya Allah topik yang akan disampaikan Pak Fuad Mubarak nanti itu topik yang kita butuhkan semua insya Allah, karena itu tentang sifat sholat Nabi. Namun kita akan jadwalkan lagi di kesempatan mendatang supaya bisa kita amalkan ataupun kita berikan kesempatan untuk pembahasan sifat sholat Nabi, karena itu sangat penting bagi kita semua. Dan insya Allah semoga Allah SWT memberikan limpahan sehat walafiat, iman yang kuat, Islam yang syariatnya dimudahkan Allah SWT untuk kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau di situ kan Ustadz betul, ini kan Ustadz-Ustadzan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, nabiyina wa rasulina wa habibina wa sahbina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu bagi kita umat muslim ini diharapkan atau dianjurkan seperti itu, supaya hubungan antar kita sebagai umat muslim bisa terjalin dengan baik. Apa yang dikatakan Ustadz Zainal itu sudah komplit itu. Jadi tinggal kita ingatkan dan kita amalkan. Moga-moga kita termasuk umat Muhammad yang muttaqin, dan juga kita bisa watawasau bil haq tadi, watawasau bis sabr sama sesama. Saya ingin nambahi sedikit saja, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada salah satu Imam Abu Dawud itu imam yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah yang sahih, hadis yang benar, yang
diucapkan oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya ada Imam Abu Dawud mengatakan ada ribuan hadis itu. Dari ribuan hadis itu kalau 4 hadis ini diamalkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita termasuk umat Rasulullah yang baik. Karena 2 hadis yang dirapatkan pertama itu untuk membekali agar kita sebagai muslim yang taat. Tadi amalan-amalan dikatakan oleh oleh Pak Zainal tadi bagus sekali, itu kita jadi umat yang taat. Yang kedua, 2 hadis yang belakangan, yang kedua itu untuk memperkokoh hubungan kita dengan umat kita, dengan sesama. Memang hidup kita ini kan itu. Hidup agar supaya jalin vertikal ubudiyah kita pada Allah itu terjamin bagus, sehingga menjadi umat yang taat. Nah, kedua, ketaatan hubungan vertikal itu lebih sempurna lagi kalau hubungan vertikalnya itu bagus. Jadi hubungan vertikal itu hubungan yang baik sesama-sama. Jangan mencari hubungan yang jelek, mencari salahnya orang lain, mencari jeleknya orang lain. Buat apa kita ngurus-ngurus jelek orang lain? Tapi yang kita buat hubungan yang baik antara kita. 2 hadis pertama itu adalah sangat bekal, membekali betul bagi kita. Ini diriwayatkan oleh sahabat yang kedua Rasulullah yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ceritanya dulu ketika hijrah Rasulullah ke Madinah itu, para sahabat diingatkan, kalau hijrahmu ke sana itu untuk Allah, kamu akan dapat Allah itu. Sampai niatmu itu kepada Allah. Tapi kalau niatmu ke sana untuk mencari wanita, ya akan dapat wanita itu. Nah, ini dapatmu di situ. Tapi yang vertikalnya kemungkinan tidak dapat itu. Oleh karena itu, mari kita perbaiki amalan-amalan kita sehari-hari ini. Apa niat kita itu? Tidak ada lain, niat itu hanya untuk Allah. Bahwa kita sedekah, kita sholat ini ke masjid setiap 5 waktu itu katanya adalah tidak ada lagi niat kecuali untuk Allah. Diterima insya Allah. Jadi perbaiki sekarang niat kita ini. Kita berumah tangga niatnya untuk Allah. Kita mendidik anak untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Dan kita menjadi rezeki karena Allah. Jadi ada suatu hari diceritakan di Jogja itu, seorang tukang bakso yang tiap hari itu datang ke rumah saya, karena rumah saya itu, istri saya itu manajer kos ya. Jadi rumah saya itu ada tempat kosnya, jadi anak-anak wanita, anak mahasiswa dari UGM dan dari UII itu banyak yang kos di tempat saya, putra dan putri. Tiap hari itu tukang bakso itu datang ke tempat saya. Dia mengatakan, saya jual bakso ini adalah sebagian itu saya jual, saya terima uangnya, sebagian saya sedekahkan kepada mahasiswa. Jadi saya tidak semuanya saya jual untuk dapatkan. Alhamdulillah. Niat saya sambil berdoa kepada Allah supaya saya ini berdagang menjadi rezeki seperti ini. Saya katakan itu yang benar. Bapak berniat yang baik untuk mencari rezeki dan untuk sedekah pada para mahasiswa.
Jadi sebagian dijual, sebagian diberikan. Orang bersyukur itu seperti itu, Pak. Syukur itu mensyukuri nikmat Allah. Apa yang diberikan kita bisa bekerja, jual bakso ini kita nikmati, kita syukuri. Jadi syukur itu juga sambil itu kita menerima kenikmatan dari Allah, kemudian kita juga memberi kepada orang lain agar supaya pemberian kita ini seperti sedekah pada orang lain dan diniati untuk Allah. Orang itu alhamdulillah merasa senang, bahagia sekali jualan bakso itu. Anak saya sudah semua sekolah, Pak, dan semua sudah sarjana semuanya itu. Alhamdulillah. Jadi ini barokahnya orang bersedekah, bersyukur, mensyukur dan kemudian menikmati semuanya itu karena Allah, nikmat Allah. Ya begitu tuh. Dikaruniai semua anak-anaknya bisa selesai kuliah dan bisa bekerja. Innamal a'malu binniyat. Mari kita perbaiki niat itu. Jangan ada niat lain selain Allah. Innamal a'malu binniyat. Semua amal yang kita lakukan itu sangat tergantung niat kita. Niat itu di hati ini. Jadi ucapannya sama hatinya. Ucapannya karena saya berniat menjual bakso hanya untuk Allah. Saya berniat mau sholat jamaah di masjid karena Allah. Hatinya juga bilang. Bahkan kalau kita sholat itu pun hati kita yang berniat. Hati kita berniat untuk Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap apa yang dilakukan itu sangat tergantung apa niatnya itu. Yang kedua apa? Yang kedua itu yang pertama. Imam Abu Dawud mengatakan yang kedua amalkan ini, yaitu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya Islami seseorang itu, jadi sebaik-baiknya kita ini sebagai muslim, itu dia tidak akan melaksanakan sesuatu kalau dia tidak yakin ada dalilnya. Kemarin saya dapat SMS dari Mas Zainal, dikatakan mana dalilnya. Itu artinya mengingatkan pada kita agar semua apa yang kita lakukan itu yakin benar. Jadi asal jangan ngawur, jangan ngarang-ngarang. Dan siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan begini tetapi Rasulullah tidak mengatakan, dosanya besar sekali. Jadi jangan ngapusi, jangan membuat macam-macam hanya karena Rasulullah. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu itu Rasulullah mengatakan begitu, itu betul. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita tidak yakin. Ini dalil ini kalau kita teruskan panjang sekali artinya. Kita disuruh mencari ilmu. Karena dengan ilmu pengetahuan itu kita benar jalannya. Orang yang berilmu omongannya insya Allah benar. Orang yang berilmu tidak akan kesasar. Karena itu setiap hari niati untuk mencari ilmu. Duduk di sini itu tidak ada lain untuk mencari ilmu. Lillahi ta'ala. Insya Allah Anda pulang dari masjid ini akan mendapat petunjuk dari Allah berdasarkan niat Anda tadi. Bahwa ilmu akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Min islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi membekali diri kita. Setelah niat bagus, niatnya untuk Allah, lalu kita dapat ilmu pengetahuan. Saya minggu yang lalu diundang oleh guru besar UGM. Ini saya ceritai sedikit ya, bukan guru besar UGM itu ada yang sudah pensiun, ada yang masih aktif. Dulu waktu saya masih aktif,
Di UGM itu ada namanya Majelis Guru Besar UGM. Semua guru-guru besar itu berkumpul di dalam majelis ini. Setiap bulan itu kita rapat, pertemuan majelis. Jadi kita saling kenal satu sama lain. Sekarang nggak tahu biaya pemerintah kurang atau bangkrut yang saya. Majelis Guru Besar sekarang berganti namanya Dewan Guru Besar. Itu yang menjadi sering ketemu itu cuma 24 guru besar. Yang lainnya kemana? Nah ini, jadi silaturahminya menjadi berkurang. Saya sehingga suatu ketika saya kalau jalan pagi di kampus itu ketemu seorang guru besar yang sudah tua, saya salami, Assalamualaikum itu, Waalaikumsalam. Setelah itu dia tanya, panjenengan sinten? Ya Allah, tak lupa orang. Kulo Miftah Pak, alhamdulillah. Dangu mboten pinanggih. Sejak majelis guru besar tidak pernah rapat itu. Nah ini kelebihan, kekurangannya kalau silaturahmi kurang itu begini ini. Sampai pangling temannya tetangganya itu. Nah sekarang guru besar yang sudah pensiun itu juga begitu. Pensiunnya di Gajah Mada, ngurang sekarang mengajarnya di Gajah Mada. Tapi guru besar yang pensiun Gajah Mada itu diterima banyak di luar ini. Di Jalan Margonda itu ada universitas yang terkenal itu. Itu kumpulan guru-guru besar UGM yang sudah pensiun di sana itu, termasuk yang bicara ini. Jadi kalau lihat di UGM sudah pensiun, di luar banyak diterima orang. Program Magister Administrasi Publik saya di UGM itu yang saya mengajar itu kurang mahasiswanya. Tapi saya di universitas lain tuh magister itu banyak mahasiswanya. Kenapa ditanya? Karena bapak yang ngajar di UGM ngajar di sini. Gitu. Nah, oleh karena itu majelis guru besar yang sudah pensiun itu musyawarah mufakat untuk ketemu lagi. Kemarin dari minggu sebelum saya kesini itu diundang oleh Profesor Hamamah, itu pimpinan Aisyah Yogyakarta Pusat dulu. Bu Hamamah memanggil saya untuk bisa bertemu. Lalu sekarang ide itu terbentuk namanya Paguyuban Guru Besar UGM. Saya ganti namanya Perhimpunan. Kalau guyub itu kan seperti orang Jawa guyub. Nah, himpun kan bersatu. Lalu kita namanya Perhimpunan Guru Besar UGM, baik pensiun maupun tidak. Saya diminta membenarkan kenapa itu terjadi, paguyuban. Nah, saya ingat ini, hadis yang kedua ini, min husnil islamil mar'i tarkuhul malayani. Saya bilang begini, saya ingat dulu ketika saya masih mau sekolah, mau masuk Gajah Mada, ditanya oleh orang tua saya, kena ngopo kok aduh-aduh sekolah nang Gajah Mada, arep golek opo? Orang tua saya bilang, mau cari apa sekolah jauh-jauh di Gajah Mada itu? Memang Bojonegoro sama Jogja kan jauh dulu gitu. Saya lahir di Bojonegoro. Saya oh ya, enggak dekat jauh. Jadi setelah itu saya bilang, kula badhe pados ilmu, Bu. Saya mau cari ilmu. Nah, orang tua saya tidak mengatakan apa-apa kecuali jempolannya diacungkan begini. Ini kalau orang Jawa jempolan ini kan jempol. Jempol itu bagus. Terus dia nasihati, alhamdulillah, semoga Allah memberkahi kamu. Dan besok kalau kamu sudah dapat ilmu, ini saya lalu teringat surat As-Saff ayat ketiga.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, jangan kamu hanya bisa mengatakan sesuatu tapi kamu tidak bisa menjalankannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka besar murka Allah terhadap orang bisa berkata tetapi tidak bisa melakukannya. Itu nasihatnya. Dan besok jangan setelah dapat ilmu kamu cari pekerjaan, jabatan maksudnya. Orang yang dapat jabatan, minta jabatan, tapi kamu tidak bisa melaksanakan jabatan karena gak punya ilmu itu. Allah tidak akan membantumu kalau kamu mendapatkan persoalan. Nasihat itu, nasihat Al-Qur'ani. Sampai sekarang pun saya begitu, insya Allah. Saya jadi dosen tidak pernah minta jabatan. Tidak pernah aku minta jadi dosen. Yang minta dosen saya. Karena nilai saya dianggap bagus lalu saya angkat. Saya dari deputi, dari kepala diklat di Sawangan itu 6 tahun. Deputi di LAN dan Menpan dulu. Gak pernah minta. Satu-satunya yang saya minta cuma satu. Yaitu istri saya. Saya minta istri saya pada mertua saya. Saya datangi, saya minta. Alhamdulillah saya diterima. Itu satu-satunya yang saya minta, Pak. Lainnya enggak. Kaburo maktan. Tadi saya katakan tadi. Maka yang kedua, Islamil mar'i tarkuhu malayani. Jadi dua ini kalau kita pakai, insya Allah kita jadi muslim yang baik. Allahumma amin. Niatnya bagus dan punya ilmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah khairun nas, khairul muslimin, sebaik-baiknya muslim. Yardahu li akhihi kama yardahu li nafsihi. Cintai diri saudaramu itu kama seperti kamu mencintai dirimu. Nah ini bagus, ini sedekah kiri kanan kita. Kiri kanan kita, tetangga kita ini sudah baik belum? Kalau kita masak, bauan masak itu dimakan kita sendiri atau sambil diberikan tetangga kita. Saya itu sering dapat makanan dari Buriah itu. Ya Allah, Allah. Betul, Buria itu tetangga saya, jamaah masjid kita. Kalau dia masak atau buahnya yang di depan itu, buah mangganya itu masak, diberikan saya. Ya Allah, ini tetangga. Cintailah tetanggamu, saudaramu. Saudaramu itu saudara tetangga, saudara dekat. Semalam saya ditelepon adik saya yang lama tidak pernah, adik sepupu saya. Dia menikahkan anaknya nggak beritahu saya. Tiba-tiba malam kira-kira jam 11 saya ditelepon. Siapa ini? Saya telepon kemudian dimatikan. Kemudian saya telepon, siapa ini? Aku Mas. Kenapa? Aku mau nyuwun sepurane Mas, aku ngawin ke anakku ora kondo-kondo sampean. Ya ora apa-apa, pokoknya iki wis kondo aku gitu. Jadi saudara dekat yang jauh, cintailah mereka itu. Apalagi yang dekat, tetangga kita, saudara kita. Kama yardahu li akhihi, kama yardahu li nafsi. Seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah ini kan komunal apa namanya, hubungan keluarga, kekeluargaan, sahabat, tetangga. Kalau kita sakit kita masuk ke dokter. Kalau tetangganya sakit kunjungi itu. Hari ini sahabat saya, tokoh yang terkenal di nasional waktu reformasi dulu, tetangganya Pak Zainal itu, Allah yarham, Adi Sasono meninggal.
Al-Fatihah ila hadratur ruhi Pak Adi Sasono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Allahumma amin. Pak Adi Sasono itu orang Pekalongan ya Pak Zainal, temennya Pak Zainal, tokoh ISMI yang terkenal. Sahabat-sahabatnya sudah lebih dulu, Pak Watik sudah lebih dulu, lalu kemudian Mas Adi Sasono ini. Ya. Nah ini kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau soal kita sakit kita ke dokter, ya kalau tetangganya sakit kita kunjungi, tidak doakan, syukur kita kasih rezeki sebagian dari rezeki kita. Tetangga yang jauh dan dekat. Jadi komplit Islam ini menyuruh. Setelah memperbaiki diri kita, lalu memperbaiki hubungan silaturahmi kita. Dan yang terakhir, ini sudah hampir habis ini. Yang terakhir, ini penting, ini saya selalu mendengarkan tausiahnya Pak Suroso. Mana Pak Suroso? Nah, Pak Suroso ini ahli makanan di sini. Dan sekarang ada satu lagi ustadz yang ahli makanan. Mestinya disuruh ceramah di sini. Namanya Agustin Al-Ustadz Agustin. Ini orang pertanian sama Pak Dirjen ini. Ini Pak Dirjen pertanian di sini, banyak orang pertanian di sini. Pak Dirjen Bagiono ini dulu orang UGM. Ketika saya ketemu Pak Bagiono ini orangnya, orang ganteng sekali ini. Ini suruk ini artinya. Allah Akbar. Ini sudah habis ya. Jadi yang terakhir ini adalah sangat membekali diri kita juga, yaitu nanti dulu sudah matikan enggak? Enggak mau mati. Enggak. Ini suruk, mengingatkan kita untuk sholat suruk ya, terbitnya matahari. Ya. Yang terakhir hadis ini adalah hadis kayak itu. ini Mas. Ini biasa ini. Kok angel sana. Biasanya sebentar loh ini. Cancel aja. Cancel udah. Ya udahlah, biarin aja. Yang terakhir adalah hadis yang sangat bagus sekali untuk hidup kita. Al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun wa umuru mustabihat. Al-haramu bayyinun al halalu bayyinun wa baina umurun mustabihat. Yang haram itu jelas, jangan dilanggar ini. Yang haram itu jelas. Allah sudah menunjukkan yang haram itu jelas. Yang halal juga jelas. Ada di antara keduanya itu umur atau masalah perkara yang namanya mustabihat, yang subhat, yang meragukan. Bagaimana kalau kita melihat ada ini halal atau haram ya? Ragu tuh ini. Ini disembelih pakai bismillah enggak ini ya? Makanya saya bilang sama istri saya, jangan beli makanan sapi atau kambing yang berasal dari impor. Saya meragukan itu, disembelih pakai bismillah atau tidak orang Korea itu. Karena menterinya Pak Bagiono ini dulu, ini suka mengimpor soalnya. Itu loh, jadi daging sapi aja diimpor. Kok sapi? Jeruan diimport itu kakak suruh apa itu orang kita?
karena mendapatkan untung yang besar itu kira-kira Pak Bagiono ya atau Pak Agustin, kira-kira gitu. Nah, saya bilang sama keluarga saya, jangan beli daging yang impor. Mengapa? Bukan saya melarang atau saya bukan kampanye untuk melawan pemerintah, bukan. Karena menurut keyakinan Quran saya mengatakan siap barang yang disembelih tidak menggunakan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, jangan dimakan. Haram itu. Maka keluarga saya ingatkan supaya keluarga saya tidak masuk neraka hanya karena makanan enak seperti itu. Hal halalu bainun wal haramu bainun wa bainahum umurun mustabihat. Nah, kalau perkara itu ragu-ragu sekali, umpamanya sampai ragu-ragu, haram atau halal, haram, ditinggalkan aja. Tak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan itu sehingga kamu yakin benar. 4 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, moga-moga menjadikan pedoman bagi hidup kita sehingga kita menjadikan umat muslim yang muttaqin imaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan barangkali? Terima kasih Pak Miftah. Semoga kita yang hadir di sini dapat melaksanakan apa-apa yang tadi Bapak sampaikan. Untuk kali ini tidak ada sesi tanya jawab, maka langsung saja kita akhiri pertemuan ini. Namun sebelumnya perlu kami ingatkan bahwa pada pagi hari ini setelah acara ini nanti panitia Idul Korban akan melaksanakan rapat untuk menentukan harga dari hewan yang kita sediakan untuk bapak-bapak yang berminat untuk melaksanakan kurban di Masjid Al-Zikri ini. Mari kita sulahi pertemuan dengan membaca tasbih kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.